Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan jadwal pendaftaran, syarat dokumen dan nominal gaji untuk anggota KPPS Pemilu tahun 2024. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang berminat untuk menjadi anggota KPPS tahun 2024, silakan simak penjelasan saya di video ini supaya teman-teman tahu jadwalnya itu kapan, syarat dokumennya apa saja, dan nominal gajinya itu berapa ya. Kita langsung lihat saja sama-sama. Kita mulai dengan jadwal pendaftaran. Nah, di sini untuk jadwal pendaftarannya itu pengumuman pendaftaran KPPS tahun 2024 dimulai pada tanggal 5 sampai 9 Januari tahun 2024 nanti ya. Kemudian pendaftaran anggota KPPS tahun 2024 itu dimulai tanggal 5 sampai 12 Januari tahun 2024. Selanjutnya untuk penelitian administrasi KPPS tahun 2024 itu dimulai tanggal 6 sampai 13 Januari tahun 2024. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi KPPS itu tanggal 14 sampai 16 Januari tahun 2024. Selanjutnya tanggapan dan masukan dari masyarakat itu tanggal 14 sampai 19 Januari 2024. Kemudian pengumuman hasil seleksi KPPS itu tanggal 20 sampai 23 Januari tahun 2024. Setelah pengumuman tentu ada penetapan anggota KPPS, itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari tahun 2024 dan terakhir itu pelantikan tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi teman-teman harus pahami jadwal ini ya, harus perhatikan betul, jangan sampai teman-teman melewatkannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat syarat-syarat pendaftaran untuk menjadi anggota KPPS tahun 2024. Apa saja? Pertama, ya harus warga negara Indonesia usia 17 sampai 55 tahun. Kemudian yang kedua, itu harus setia ya, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota partai dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah menjadi anggota partai tapi rentang waktunya itu sudah lebih dari 5 tahun, maka silakan daftar untuk menjadi anggota KPPS. Tapi kalau misalnya masih menjadi anggota partai 2 atau 3 tahun terakhir, ya mungkin teman-teman lebih baik mengurungkan niatnya karena otomatis akan gugur secara akan gugur secara persyaratan ya. Kira seperti itu. Kemudian syarat yang kelima, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS. Yang keenam, bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang ketujuh, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Kemudian yang kedelapan, tidak pernah dipidana penjara lebih dari 5 tahun. Kemudian tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota atau Dewan Penyelenggara Pemilu. Kemudian belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Jadi belum pernah menjabat 2 kali. Kalau misalnya sebelumnya pernah menjabat KPPS, ya untuk tahun ini masih bisa, kecuali tahun depan sudah tidak bisa lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu. Ya, ini harus diperhatikan juga. Kemudian tidak menjadi tim kampanye paling singkat 5 tahun. Kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Jadi itu syarat-syaratnya teman-teman. Saya kira ini syaratnya tidak terlalu sulit, ya tidak terlalu susah. Untuk pendidikan juga paling rendah SMA. Saya pikir akan ada banyak teman-teman yang tertarik untuk mendaftar menjadi anggota KPPS ini. Selanjutnya persiapan dokumen. Nah, kira-kira dokumen apa saja yang harus kita siapkan? Nah, di sini saya sudah catatkan untuk teman-teman sekalian. Pertama, surat pendaftaran. Kedua, daftar riwayat hidup. Ketiga, fotokopi EKTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Keempat, fotokopi ijazah sekolah menengah atas, sederajat atau ijazah terakhir. Dan kelima, pas foto. Kemudian keenam itu surat pernyataan setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Kemudian ketujuh itu surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Kedelapan itu surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.
9. Surat keterangan dari parpol jika paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik. Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Selanjutnya ada lagi surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan lain-lain. Selanjutnya surat pernyataan sehat secara rohani. Itu persiapan dokumen yang harus teman-teman lengkapi sebelum melakukan pendaftaran. Nah, setelah menyiapkan dokumennya, tentu teman-teman ingin tahu juga ya berapa nominal gajinya ya. Oh, masih ada lagi surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika, kemudian surat pernyataan tidak pernah dipenjara karena tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Nah, sekarang nominal gaji. Kira-kira berapa nominal gajinya? Ya mungkin teman-teman ada yang penasaran berapa sih nominal gaji sebagai anggota KPPS tahun 2024. Nah, ini saya akan spill nominal gajinya ya. Nah, untuk ketua KPPS itu 1,2 juta. Nah, dan untuk anggota itu 1,1 juta. Saya kira ini cukup lumayan karena kalau kita hitung-hitung pekerjaannya tidak terlalu susah dan kerjanya itu mungkin hanya 1 atau 2 hari saja ya. Jadi 1,2 juta untuk ketua, 1,1 juta untuk anggota. Yang berminat, yang tertarik untuk menjadi anggota KPPS, silakan langsung mendaftar mumpung waktunya masih ada ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Melalui video ini saya ingin mengajak juga kepada semua teman-teman, kepada semua masyarakat, mari kita sukseskan pemilu tahun 2024. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.